Oke, kita berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu kami Tuhan. Kasih-Mu kepada kami adalah naungan untuk jiwa kami Tuhan. Nyaman karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Tidak ada kasih yang lebih besar Tuhan dari kasih seseorang yang rela mati bagi orang itu. Dan Engkau telah mati bagi kami, rela menanggung hukuman dosa kami Tuhan. Dan itu sudah selesai, cukup. Dan Engkau tidak mau kami tambahkan dengan apapun perbuatan manusia. Tuhan, tolong kami untuk memahaminya, mensyukurinya terus, dan berusaha hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Pimpinlah kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami makin dewasa, makin mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. 2 minggu saya tidak ada di sini, ya rindu juga sama Anda semuanya. Dan barusan pulang dari blok kelas. Ya. Blok kelas di RAC sudah berlangsung 3 kali. 3 kali. Dan orang yang kita selamatkan sudah cukup banyak. Sungguh tuh, sangat efektif ya. Ada satu bapak dari Purwokerto, ya, umur 80 tahun. Setelah dia memahami semuanya, dia berkata kepada penginjil Samuel Simbolon, nanti pulang dari sini, bantu saya untuk buang saya punya patung ya. Lumayan berat katanya. Nah, berarti apa? Ya, dia minta bantu dia untuk buang patungnya. Ya. Patung siapa tahu nggak? Patung Tuhan Yesus. Itu ya. Itu ya. Itu bukan Tuhan Yesus bilang. Itu entah siapa gitu yang entah siapa ya. Jangan kita beriman yang salah gitu. Dulu waktu saya seminar di Lampung, ada satu ibu-ibu letkol ya pangkatnya. Setelah dia terpukau, ternganga dia. Kemudian dia berkata kepada Joko, dia bilang apa? Nanti saya pulang, dia bilang. Itu foto saya turunkan semua. Saya pasang foto opung saya aja. Ya, banyak orang yang tercerahkan, mengerti kebenaran. Ya. Dan ya, kita akan adakan blok kelas terus di sana. Ya. Tempat yang Tuhan pilihkan untuk kita, ya. Tempat yang Tuhan pilihkan, ya. Karena sudah berdoa banyak dapat tempat itu, ya. Tuhan ikut campur tangan terus. Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita dalam rangka bicara jemaat lokal karena barusan ulang tahun, ya, dan banyak hal tentang jemaat lokal. Maka saya ingin kali ini mengajak membaca di Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Ya. Kita baca dari ayat 11 sampai 15. Dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15. Anda perhatikan saya membacanya. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15. Begini kan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran,
oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, coba kita lihat ayat ini. Kita bahas, kita cermati. Di sini dikatakan bahwa Ialah yang memberikan. Siapa yang memberikan? Tuhan. Allah memberikan. Memberikan kepada siapa? Memberikan kepada jemaat. Ya. Jadi Allah memberikan kepada jemaat. Apa yang diberikan? Memberikan rasul-rasul, memberikan nabi-nabi, memberikan pemberita Injil, memberikan gembala, dan memberikan guru-guru, pengajar-pengajar. Ya. Jadi, ingat, camkan baik. Allah memberikan kepada jemaat. Ya, Allah memberikan kepada jemaat. Apa yang diberikan? Memberikan rasul, memberikan nabi, memberikan penginjil. Lihat urutannya loh. Urutannya itu sangat penting ya. Rasul dulu, ya, rasul itu lebih tinggi dari nabi. Rasul itu tahu nggak? Rasul Kristus itu pernah hidup dengan dia 3,5 tahun. Nabi cuma dengar suara doang. Ya, Rasul hidup dengan Tuhan 3,5 tahun. Jadi Rasul, Nabi, kemudian pemberita Injil. Kalau tidak ada pemberitaan Injil, tidak ada gembala. Ya, nggak ada orang percaya, siapa mau digembalain? Jadi pemberita Injil, gembala, guru yang mengajar. Sebenarnya di Kisah Rasul pasal 6 ditambahkan diaken. Ya. Diaken untuk apa? Diaken untuk membantu, untuk menolong agar pengajaran bisa berlangsung dengan baik, convenient, dan segala sesuatu nyaman. Orang bisa belajar dengan baik, gampang, masuk, nggak terganggu. Diaken ikut membantu. Ya kan? Lampu nggak terang, oh ya, sound system segala macam, itu urusan diaken. Waktu diaken pertama kali diadakan itu untuk bagi konsumsi, bagi konsumsi janda-janda segala macam. Nah makanya bagian konsumsi kalau makan-makan ulang tahun itu misalnya bagian diaken gitu. Nah tadi yang disebutkan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan guru itu bisa konsentrasi mengajar. Konsentrasi mengajar, ya. Wah lumayan, ya. Mengajar, saya barusan mengajar berdiri 3 hari 3 malam sampai jam 8, gitu. Lumayan. Hari ketiga sudah mulai sakit di ini ya, di bagian bonggol ini ya. Bagian ini sudah sakit nih, karena bayangkan ya berapa jam itu satu hari ya. Berdiri itu sudah minta Simo pencet-pencet dan kasih minyak kayu putih gitu supaya ya, karena saya bilang ini 3 hari kelihatannya maksimal ini ya. Dulu bisa 5 hari, sekarang makin tua ini kelihatannya nggak kuat 5 hari. 3 hari mendingan. Nah, mengajar banyak kasih komentar bahwa ya mengajar lokasi itu sudah sangat bagus ya. Lebih dingin dari AC kita sekarang ini cuacanya ya. Jadi akhirnya kita tidak usah pakai kipas-kipas ya, tenang ya. Saya pakai jas juga enggak kepanasan ya, enak sekali. Nah, yang dilakukan di gereja, kan katanya di sini ini ya. Tuhan memberikan. Nah, rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, guru, dan diaken. Tuhan memberikan. Memberikan supaya apa? Nah, ini memberikan supaya apa? Ada dituliskan di sini. Supaya apa katanya? Untuk ayat 12 ya, di ayat 12. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu semua anggota jemaat ya. Semua orang anggota jemaat itu orang kudus ya. Memang tadinya kita orang berdosa, tadinya ya. Tadinya status kita tuh orang berdosa, posisi kita orang berdosa. Tetapi Yesus Kristus ya mengambil alih posisi kita dan dihukumkan di atas kayu salib. Dan dia memberikan posisinya untuk kita. Makanya kita disebut anak Allah. Dari mana kau datang posisi anak Allah? Karena Yesus anak Allah. Dia tukar posisi kita.
Dia ambil posisi kita yang berdosa, dia dihukumkan di atas kayu salib, dan dia kasih kepada kita posisinya yang adalah anak Allah. Maka kita menjadi anak Allah. Kita juga jadi orang kudus. Kita jadi orang kudus, ya. Kita jadi imam. Bayangkan, dahsyat sekali sebenarnya. Nah, jemaat ini, tapi ya, jemaat ini yang sudah jadi orang kudus, jadi Allah, jadi imam, kita ini datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Makanya di ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13 penting. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sampai kita mencapai kesatuan iman. Anda tahu kita tadinya itu imannya itu aneka ragam. Ada mantan Buddha, mantan Hindu, mantan Islam, ya, mantan animisme, ya, mantan pemuja adat, segala macam adat. Dan di dalam kekristen pun mantan bidat, ya toh, betul nggak? Mantan pengikut segala macam pengajaran yang aneh-aneh, ya nggak? Nah, kita kumpul di sini setelah kita bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, kita belum masuk surga. Kita belum masuk surga. Kita disuruh berkumpul sebagai jemaat dan dilengkapi dengan pekerja-pekerja rohani, pengajar-pengajar itu. Supaya apa katanya? Kita mencapai apa katanya ayat 3 ayat itu? Mencapai kesatuan iman. Supaya kesatuan iman kita, pengetahuan iman kita yang lain-lain itu harus dikikis. Harus dikikis supaya kita mencapai satu kesatuan iman. Ya. Begitu. Itu yang Tuhan mau. Ya. Tadinya penyembah berhala jadi sadar, nggak nyembah berhala lagi. Ya. Tadinya ya toh, pengikut pengajaran yang kacau balau. Tadinya dibaptis bayi, sekarang sadar bayi nggak boleh dibaptis. Ya. Tadinya menguduskan hari Sabat, sekarang menguduskan hati bukan hari. Ya, no. Saudara yang saya kasih dalam jadi ini kita harus mencapai apa? Kesatuan iman. Nah, ini dia ya. Jadi usaha mengajar berkhotbah di atas mimbar ini sebenarnya adalah usaha supaya semuanya bisa mencapai satu kesatuan iman dan mengikis habis pengajaran-pengajaran salah yang pernah kita imani sebelumnya. Kita pernah imani. Dulunya kita percaya kepada mimpi karena kita di aliran yang agak ngawur gitu. Kemudian sampai ke sini bertobat, ya. Kita mengikis habis itu. Ya. Nggak boleh lagi percaya sama mimpi, penglihatan segala macam. Ya. Karena apa? Ya. Kalau percaya mimpi, saya bilang 8 miliar manusia di muka bumi ini, 10%-nya mimpi 800 juta. Lalu 10%-nya lagi klaim mimpinya dari Tuhan ada berapa? Dari 800 juta, 80 juta. Apa nggak ngawur semua? Gitu ya. Lalu kenapa pula kau percaya mimpinya si dari Tuhan, lalu mimpinya si itu enggak dari Tuhan? Ya dong, ini kan nggak bisa. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tadi dia akan Jaya tanya, Anda berbahagia nggak jadi jemaat di sini? Ya, Anda berbahagia? Saya katakan begini, agama yang benar pasti yang masuk akal. Pasti yang masuk akal. Ya kenapa? Karena akal kita dibuat oleh Tuhan. Ini firmannya Tuhan, sini akalnya Tuhan yang Tuhan kasih. Dia harus kompatibel. Oh, istilah komputer itu kompatibel. Kalau enggak dia hang. Nggak bisa. Jadi dia harus kompatibel. Agama yang benar pasti masuk akal. Ya. Saya tanya sekarang, nyembah tai sapi masuk akal nggak? Ya. Di soda akan dikasih 70-an bidadari, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ya dong. Nggak masuk akal. Ya, banyak itu. Makanya kalau kau telusuri, ya,
Dan banyak semua agama yang lain itu mereka mengkunci dirinya, nggak boleh banyak tanya, ya kan? Nggak boleh banyak tanya. Nah, setelah kita masuk ke dalam kekristenan, yuk kita masuk dalam kekristenan. 40.000 lebih kekristenan, 47.000 terakhir Google bilang, cepat amat berkembangnya. 47.000 yang paling benar adalah yang masuk akal. Yang masuk akal. Ya. Masuk akal dan sesuai Alkitab. Maka itu kita berani berseru-seru. Grafe yang paling masuk akal. Ya, GBA masuk akal. Boleh diomongkan? Boleh. Kita bahkan ada grup Anda tanya GBA jawab. Sampai mereka kehabisan pertanyaan. Satu hari kemarin nggak ada yang tanya, karena kehabisan pertanyaan sudah. It's okay kita bilang. Ya, kenapa? Kita melayani, menjawab mereka, ya, semuanya dengan akal sehat. Kenapa? Karena kita sangat yakin pengajaran kita benar. Benar apa? Apa alasannya benar? Apa kriterianya benar? Orang bilang benar karena sesuai dengan ayat Alkitab. Tidak ada ayat Alkitab yang kami tentang. Ya, yang bentrok. Kemudian sesuai dengan akal sehat. Sesuai dengan akal sehat. Ya. Nah, jadi ada macam-macam pengajaran dan kita berasal dari macam-macam latar belakang. Bahkan datang dari macam-macam denominasi gereja. Sampai di sini. Ya. Kita harus katanya dipimpin, diajar sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman. Ya. Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yang benar sekali lagi. Makanya kita bilang, yang di kalender itu bukan Yesus. Begitu juga yang di atas bukit itu patung bukan Yesus. Ya. Bukan Yesus. Karena kita mau mengajarkan pengetahuan tentang anak Allah yang benar. Bukan untuk bohong-bohongin orang, yang benar. Ya. Atas pengajaran yang benar saya berani pegang teguh dan saya berani dipenggal kepala saya. Tapi atas sesuatu yang salah, mau nggak? Wah, kalau sesuatu yang salah saya nggak mau itu. Kepala saya dipenggal nggak bisa disambung lagi. Ya. Tapi kalau yang benar, kita berani mati untuk yang benar. Nah, kita bilang ini ya, yang benar, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Wah. Kemudian mencapai apa lagi? Diajar supaya apa? Dikhotbahin setiap minggu dan lain sebagainya sampai ikut blok kelas. Untuk apa? Kalimat berikutnya katanya. Mencapai apa? Kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh. Menjadi orang Kristen yang dewasa, anggota jemaat yang dewasa. Anda tahu ciri-ciri dewasa itu apa? Ciri-ciri dewasa itu apa? Jemaat yang dewasa. Wow. Anda sudah jadi jemaat yang dewasa? Sekurang-kurangnya ada 2 tanda. 1, anak kalau sudah dewasa sudah mulai ngerti orang tua. Ngerti, betul nggak? Ngerti orang tua susah, ngerti orang tua senang, karena sudah dewasa. Kalau belum ngerti, belum dewasa. Dihantam sana sini, sini. Pak, ini mang, ini belum dewasa. Betul nggak? Kalau dia mulai ikut mikirkan, ikut pikir, ini dewasa. Ini Stephen Endo anak saya masih kecil, nggak? Mereka tuh nggak pernah di supermarket mau beli barang nggak dibeliin lalu duduk gitu. Enggak. Dari kecil-kecil diajarin dewasa. Tahu nggak? Mereka sampai dewasa. Kami miskin sekali kan waktu itu sekolah. Kamu bisa bayangkan. Ya. Dia mau beli itu barang. Aduh. Daripada pusing saya keluarin dompet. Ya sebenarnya duitnya nggak cuma di dompet kan, ada tempat lain. Saya bilang, nah gini, ini kan mau beli sayur. Ya. Yang satu ini mau beli
beras, yang satu mau beli. Gimana sih bang? Kita habisin beli ini, mereka bilang nggak usah lah pak, nggak usah. Ya oke. Masuknya lagi, nggak usah ya. Ada orang ngajar anaknya, nggak boleh, anaknya duduk di lantai, gitu. Waduh, gitu bilang, ini gimana ini ngajar anak begitu? Nah, saya ajar anak simpel aja. Saya ajak mereka mengerti dari kecil, mereka mengerti. Ya. Oh nggak boleh ya kan? Ya saya kan bilang tadi duit ada kan tempat lain, tapi saya keluarin ini. Gimana sih bilang? Kita beli ini ya. Oh dia sendiri bilang nggak usah pak, nggak usah lagi. Iya udah nggak masukin lagi gitu. Saudara, apa tandanya Anda sudah jemaat yang dewasa, orang Kristen yang dewasa? Apa tandanya? Mengerti orang tua. Jadi orang Kristen yang mengerti. Jadi anggota jemaat yang mengerti. Nggak dikit-dikit tersinggung kayak barang pecah belah aja gitu. Waduh, ya toh pecah berantakan. Enggak. Ya, enggak gampang tersinggung. Ya. Ada orang Kristen, tahu nggak? Kami besok tanya kenapa sudah lama tidak datang. Dia tersinggung. Loh, jangan tersinggung begitu, ya toh. Tapi kita akhirnya maklum, dia masih Kristen bayi belum dewasa. Ya, Kristen baik. Kalau sudah dewasa nggak gampang tersinggung, ya makanya ya. Kenapa? Karena dia mengerti, sudah mengerti. Oh ya, orang bisa begitu, orang bisa begini. Dia mulai mengerti, dia mulai memahami situasi, memahami banyak hal, memahami keadaan jemaat dan lain sebagainya. Mengerti ya. Makin pengertiannya makin luas. Itu menunjukkan dia makin dewasa. Tadi saya bilang 2, sekurang-kurangnya 2. Saling mengerti. Nomor 2 apa tahu enggak? Membantu. Ya kan? Kalau anak-anak bisa bantu enggak? Aduh, bikin repot, betul enggak? Mau bantu pun enggak usah. Kau ikut malah jadi runjang gitu ya enggak. Suruh kau main di sana, enggak bisa bantu, kau main di sana aja. Tapi kalau sudah dewasa sudah bisa bantu. Betul enggak? Bisa bantu. Nah, bisa bantu. Membawa hasil, sudah bisa bantu. Nah, Anda jemaat yang dewasa atau masih anak-anak, masih kecil. Kita cek diri kita aja, betul nggak? Makanya saya bilang ini jemaat Grafe ada berapa banyak yang sungguh dewasa. Berarti apa? Dia sudah meningkat. Dari tadinya cuma minta, yang tadinya bikin persoalan, ya toh, waduh begini. Sekarang ya toh, dia mulai ikut terlibat, membantu, kecil-kecilan juga sudah membantu, betul nggak? Ya minimum ikut berdoa, ya toh, ikut perhatian sama orang lain, ya kan? Ikut salam, ikut memelihara jemaat ini. Ikut memelihara, ya. Bayangkan, semakin orang itu dewasa, jemaat ini, dia akan semakin aktif, ya. Anda lihat ada orang baru datang, kasihan, dia kayaknya nggak ada teman, pelengak-pelongok, nggak tahu mau duduk di mana. Kalau Anda bilang, siapa namanya, ya, duduk sama saya. Wow, ya, betapa Anda sudah sangat dewasa kalau begitu, betul nggak? Anda sudah terlibat membantu. Bukan cuman wah kayak anak-anak belum jelas begitu. Oh tidak, ya toh. Membantu. Nah, bisa membantu? Ya, puji Tuhan sebenarnya. Mari, kemudian katanya apa? Dewasa penuh. Wow. Makin dewasa Anda akan semakin bermanfaat bagi jemaat ini. Ya, semakin bermanfaat. Wow, Anda datang lebih pagi untuk melakukan banyak hal. Bukan udah datang terlambat, pulang paling cepat lagi. Aduh, kita mau salam sama dia aja, udah hilang, gitu kan? No, ya. Datang lebih cepat, ya toh. Lihat apa yang bisa dikerjakan, banyak, ya toh. Banyak hal bisa dikerjakan, bisa sambut orang, bisa ngobrol dengan dia. Wow.
orang itu akan merasa, oh ada baik, saya ke gereja ada teman gitu loh ya. Kalau orang ke gereja itu kesepian ya. Ke gereja datang ke sini, sejak datang sampai pulang nggak ada orang omong sama dia sepatah kata pun. Anda bisa bayangkan, gitu. Wah kacau balau nih sebenarnya nih. Nah. Kalau Anda dewasa, Anda terlibat, ngobrol dengan orang, ya, coba memahami orang, dan lain sebagainya. Mencapai kedewasaan penuh. Apa lagi di sini? Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat ini pertumbuhannya sesuai dengan pertumbuhan. Makin seperti Kristus, dipenuhi Kristus, makin seperti Kristus. Oh, ya. Seperti Kristus ini yang karismatik sering nyanyi. Itu saja ku minta, katanya. Tapi mereka salah paham, enggak? Di blog kelas saya tanya, dia bacain Yohanes pasal 14 katanya ya. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Tahu nggak mereka menafsirkan apa? Akan bikin mujizat yang lebih dahsyat. Saya bilang itu kudeta. Itu kudeta. Kalau kita mau kuasa lebih besar dari Kristus, saya bilang itu kudeta. Itulah yang diinginkan oleh Lucifer. Betul nggak? Seperti Kristus yang benar seperti apa, tahu nggak? Karakternya. Adakah engkau lebih rendah hati dari Kristus? Ya. Apakah engkau lebih mengasihi dari Kristus? Ya. Apakah engkau lebih lebih pemaaf? Bayangkan, ya, Tuhan Yesus itu. Apakah engkau lebih seperti Kristus? Petrus yang hidup dengan dia 3,5 tahun bersaksi dalam surat Petrus. Ia tidak berdosa. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Wow. Ya. Apakah engkau memiliki target? Ya. Sasaran seperti Kristus. Seperti Kristus. Semua orang mau seperti Kristus. Seperti Kristus. Saya bisa sembuhkan orang. Kalahin semua dokter di rumah sakit. Loh, jadi bagaimana? Enggak, bukan itu. Seperti Kristus itu adalah apa? Karakternya. Sifat-sifatnya. Itu indah. Ya, seperti Kristus. Wow. Kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Makin dewasa kita bukan lagi anak-anak. Kita dewasa tidak diombang-ambingkan. Kalau anak-anak itu diombang-ambing, anak-anak itu paling gampang dibohongin, ya. Digosok-gosok, ya. Disemangatin, ya, ditipu. Nah. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita sudah mantap, enggak diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran. Karena kita sudah paham, sudah sangat mantap. Inilah ya. Ya, pengajaran membuat kita jadi demikian, ya toh. Dan katanya oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kelicikan mereka, manusia itu bermain. Manusia itu, waktu kami baru start saja di sana di blok kelas membacakan, satu ibu bilang gitu, kita baca Roma pasal 10 ayat 2. Aku dapat bersaksi, kata Rasul Paulus gitu, bahwa ya, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Akhirnya karena tanpa pengertian yang benar, akhirnya mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mendirikan kebenaran mereka sendiri yang tanpa ada dasar Alkitabnya. Mendirikan kebenaran mereka sendiri tanpa ada dasar Alkitab. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa beda teologi dari filsafat? Anda tahu? Filsafat itu berpikir, bertanya, ya, bertanya. Maka si gerung-gerung itu, ya, puyeng orang ditanya-tanya sama dia karena nggak ada akhirnya. Filsafat tuh nggak ada akhirnya. Kalau filsafat tuh nggak ada akhirnya, akhirnya apa?
Akhirnya apa? Ya apa itu apa? Apa itu apa? Puyeng sama dia. Betul nggak? Karena filsafat itu berpikir yang tidak ada akhirnya. Dan dia bertanya apa saja bertanya. Dan dia sendiri nggak bisa jawab. Kalau dia bertanya balik. Begitu. Tapi apa bedanya dengan teologi? Teologi berpikir juga. Teologi berpikir. Orang bilang apa? Sekolah kitab tuh nggak usah pakai otak. Ngawur lo ya toh. Pakai dengkul. Nggak bisa gitu. Berpikir juga. Cuman teologi itu berpikirnya harus ada dasarnya di sini. Ada ayatnya. Ada ayatnya. Ya. Ortodok, Katolik, Koptik dan sekumpulan mereka. Bahkan ada banyak yang di kalangan Protestan. Mereka hapus nama pelajaran yang sistematika teologi dan digantikan dengan filsafat. Ya. Akhirnya jadinya apa? Banyak kesimpulan yang hebat-hebat. Tapi ada dasarnya nggak di Alkitab? Nggak ada. Ada kesimpulan yang bagus-bagus. Ya. Akhirnya mereka ambil satu ayat. Filsafatnya Calvinisme. Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang Allah tidak bisa lakukan. Kalau Anda mau selamatkan orang, pasti dia bisa. Nah lalu kenapa banyak orang masuk ke neraka? Karena Allah tidak sayang mereka. Jadi Allah tidak sayang sama mereka, makanya dibiarkan masuk ke neraka. Kalau Allah mau selamatkan mereka, mereka bisa diselamatkan. Oh, kenapa tidak terselamatkan? Karena Allah memang tidak mengasihi mereka. Dikutuk. Tapi banyak ayat Alkitab yang Allah Maha Kasih gimana? Ya. Bahkan ada ayat yang berkata Tuhan mau selamatkan semua orang, tidak ada yang binasa. Lalu gimana? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, saya berkata, disitulah diperlukan pengajar yang membuat semuanya bertumbuh dengan sehat, pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup saya, tidak ada yang lebih saya syukuri daripada ketemu pengajar yang benar. Ya. Pertama, saya syukuri keselamatan jiwa saya. Kedua, saya syukuri saya diajar oleh guru yang benar. Karena kalau diajar oleh guru yang salah, sayanya salah dan saya menyesatkan orang-orang lain juga. Tapi saya yakin ada banyak sekolah pada waktu saya mau pergi ke Amerika. Saya lamar semua. Saya kirim. Semuanya mantap. Karena apa? Misioneri orang Amerika yang bantu saya tulis. Jadi nggak dimintain TOEFL. TOEFL apa? Englishnya perfect. Ya kan? Akhirnya tahu nggak? 3 sekolah terima saya. 3 sekolah terima saya. Tuhan, yang mana ini Tuhan? Saya berdoa, Tuhan, yang mana ini Tuhan? Karena waktu itu duitnya juga kurang, kepepet. Jadi Tuhan, saya akan pergi yang minta jaminannya kecil. Satu di Minnesota. Dia punya mahasiswa pernah datang ke sini. Wah, dibilang coba waktu itu mereka terima kamu. Oh ya sudahlah, saya bilang itu masa lalu. Ya datang ke sini. Dia minta saya setor $10,000. Waduh, sebenarnya lumayan mahal ya. Yang kedua di Spring Hill, minta saya setor $7,000. Tabernakel minta setor $5,000. Akhirnya saya ngobrol sama misioneri ini, saya bilang, gimana? Saya bilang, gimana saya masuk yang Tabernakel ini boleh nggak? Dia bilang sebenarnya saya lebih senang kamu masuk yang Springfield karena alma maternya. Ya, itu tempatnya dia. Ya, tapi dia bilang,
tabernakel boleh juga lah, gak boleh juga. Di situ ada satu orang yang pintar sekali, dia bilang, oh ya, kalau saya dengar orang pintar sekali, saya langsung, pintar sekali Pak. Cuma dia agak antik katanya. Oh, saya antiknya gimana? Anaknya 14, hah? Waduh, lumayan juga ya, ya kan? Dia orang antik, mana dia? Oh ya, oke. Nah, akhirnya saya putuskan ke tabernakel. Tahu nggak Tuhan kasih tandanya gimana? Saya pergi, saya pikir Tuhan, ya, apa ini sudah benar ini? Saya sudah pilih ini dengan benar atau tidak? Lalu saya pergi minta visa. Saya sama si Mu duduk di situ, dipanggil. Ada satu meja di bawahnya, dan di bawahnya ada banyak majalah. Saya ambil itu majalah, buka, kan tunggu dipanggil. Saya lihat Dr. Rod Bell Senior, Tabernakel Baptist Theological Seminary. Ini yang saya mau pergi gitu ya. Ini yang saya mau pergi nih. Saya baca. Sedang saya baca begini mau sampai akhir, saya dipanggil Suhento. Nah, saya masuk situ. Wah, mau pergi ke Amerika. Iya, mau sekolah. Iya. Sekolahnya di mana? Saya kasih ini sekolahnya. Saya bilang, ini majalah kamu saya dapat di meja situ, saya bilang gitu. Hah? Dia bilang, oh dia sendiri baca, dikit aja dia baca. Langsung paspor diambil. Mantap gitu loh. Coba bayangkan, Tuhan tuntun gitu, pergi gitu. Ketemu pengajar yang benar ya. Itu adalah hal yang sangat penting. Kalau Anda diajar yang sesat, you know, nanti sesat. Sampai di neraka kau komplain dia. You know, mana bisa? Ya enggak? Nah, ketemu pengajar yang benar. Di sini bilang apa? Ya. Kita tidak mau lagi dipermainkan oleh apa katanya? Kelicikan manusia, permainan yang palsu, ya. Walah. Foto yang orang sembarangan lukis, dibilang itu Yesus saya. Ya saya nggak mau lah. Enggak mau, ya loh. Dan banyak hal-hal yang aneh-aneh lagi, ya loh. Bayangkan, ya loh. Saya bilang, kalau kita disuruh menguduskan hari ini, menguduskan hari apa? Hari Sabat. Kalau orang tidak taat pada hari Sabat, dihukum mati. Sesuai dengan Alkitab. Tadi di sekolah minggu kita ada bahas. Saya bilang, semua yang ditulis di kitab Perjanjian Lama itu adalah untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan teokrasi. Ya. Karena akan dihukum mati punya banyak pelanggaran hukuman mati. Ya. Pada waktu si Partaji ya bilang minyak urapan yang begitu hebat itu. Ya. Saya pikir kenapa orang tuh begitu bodoh, mereka tidak baca di dalam Alkitab. Kamu tahu nggak minyak urapan di dalam hukum Taurat dibilang apa? Dia punya campuran ini berapa Tuhan suruh Musa buat, kemudian kasih peringatan tidak boleh orang lain buat. Siapapun yang membuat minyak urapan harus mati. Harus mati. Lalu dia tipu-tipu orang pakai minyak biboli. Itu kan ngawur, betul nggak? Betul, Tuhan bilang siapapun yang bikin itu minyak urapan itu harus mati. Lalu dia ganti pakai baby oil. Itu kan bohongin orang namanya. Ya dong, bohongin orang. Kalau di dalam Alkitab jelas-jelas di Perjanjian Lama, siapa yang gagal menguduskan hari Sabat, hukumannya apa? Mati. Saya tanya orang Advent, sudah berapa orang kalian matikan? Nggak ada kan? Karena tidak mungkin bisa dilaksanakan lagi setelah tidak di dalam teokrasi. Ya, tidak bisa. Gitu. Jadi itu tipu muslihat manusia. Aduh, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh mainan palsu manusia, mainan palsu, bohongin orang, dapat penglihatan 10 hukum turun dari sorga, yang bersinar-sinar itu hukum keempat, kata Ellen. Itu kan bohongin orang. Katanya permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan.
kelicikan mereka yang menyesatkan. Wow. Nah, semua itu Tuhan mau kita mengikis habis. Ya. Selain unsur-unsur agama, bahkan adat istiadat yang banyak yang kacau balau. Betul nggak? Pak Soeharto Lembang paling kalau suruh dia bersaksi, ya, ada dari Toraja di sana. Aduh, Pak Soeharto dibilang betapa dahsyatnya pertempurannya. Kenapa? Adat istiadat segala bangsa, suku bangsa, ada banyak yang terkontaminasi unsur-unsur mistik, ya, unsur-unsur iblis di dalamnya. Banyak sekali. Saya tidak bilang satu suku bangsa, hampir semuanya terkontaminasi. Nah, kita harus memilah-milah. Adat yang tidak terkontaminasi mistik, yang hanya bersifat sopan santun dan lain sebagainya, betul nggak? Boleh kita lakukan, kita ikuti, karena itu tidak terkontaminasi mistik. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi ya segala agama yang kita pernah imani, latar belakang kita, segala denominasi Kristen yang kacau balau yang kita pernah di dalamnya, masuk ke dalam jemaat di sini, tujuannya adalah apa? Supaya itu semuanya dibuang-buang, kita mencapai satu kesatuan iman. Sehingga tidak lagi disesatkan, tidak lagi diombang-ambing. Tetapi ayat 15 terakhir katanya apa? Tetapi dengan teguh berpegang kepada apa? Kebenaran. Berpegang teguh pada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Jadi kita bertumbuh dalam kasih, bukan cuman dewasa, bukan cuman menjadi orang Kristen dewasa yang sudah tidak membebani tetapi sudah ikut menolong orang lain. Itu Kristen yang sudah dewasa. Bukan cuman itu, tapi kita bertumbuh dalam kasih. Wow, bertumbuh dalam kasih. Saudara yang saya kasih apa? Ya, mengasihi anjing, iya. Tapi itu bukan, anjing tidak ikut masuk surga, saudara. Saya termasuk yang sayang anjing. Anjing saya 5 sekarang, aduh gitu. Itu semua mau dibawa ke RAC. Tapi sayang anjing tapi tidak ikut masuk surga. Lalu sayang siapa? Sayang bangku, lebih lagi. Aduh, sayang mobil nggak masuk surga, saudara. Ya. Sayang siapa? Sayang apa? Nomor 1 kita sayang Tuhan. Nomor 2 sayang manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu dan dengan segenap akal budi. Dan hukum yang kedua bersama dengan itu, sayangilah apa? Sesamamu manusia. Jadi sayang Tuhan dan sayang manusia. Kita bertumbuh dalam itu, makin hari makin mengasihi Tuhan. Makin hari makin mengasihi Tuhan. Sejak Anda jadi orang Kristen, lahir baru, makin mengasihi Tuhan? Atau stagnan? Stagnan, kasihnya tidak bertumbuh, stagnan. Tidak. Saya puji Tuhan, ya. Saya bilang, Tuhan, ya, Engkau menolong segala hal. Terlihat sekali tangan Tuhan menuntun. Itu membuat saya mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama manusia. Lah kenapa? Mengasihi sesama manusia. Wow, ya. Karena nanti yang masuk surga itu manusia. Yang masuk surga itu manusia. Sampai di surga nanti kita akan ketemu. Ya. Mana banyak orang tanya saya dalam blog kelas, apa kita saling mengenal nggak? Oh, mengenal, bahkan perfect. Pengenalan kita sempurna. Ya, cuman bukan lagi pengenalan secara jasmania. Kenapa? Ya saya bilang yang hidungnya pesek kan jadi mancung. Jadi gimana kita kenal dia? Karena belakangan ini ada pertanyaan di blog kelas. Bagaimana itu Yakobus, Yohanes, Petrus itu tahu bahwa yang datang sama Tuhan Yesus itu adalah Musa dan Elia? Apa mereka? Ya memang
memang mereka bertiga rasul itu nggak pernah ketemu Musa dan Elia kan sebelumnya gitu. Tapi pada saat saya bilang waktu Musa dan Elia datang kepada Tuhan Yesus sudah mengenakan tubuh kebangkitan yang sudah baru ya, itu sudah berbeda. Kondisinya berbeda. Nah lalu bagaimana mereka tahu itu Musa itu Elia? Saya bilang logika, akal sehat secara inferensial. Mungkin mereka mendengar Tuhan Yesus panggil Musa, bagaimana? Oh, Petrus, yang satu ini Musa. Hai Elia, ya toh. Mereka dua menyembahnya. Musa, ya. Kamu baik-baik saja ya, sudah sempurna. Elia, oh jadi Petrus, oh ini Musa, oh ini Elia. Oh ya, mereka sudah berubah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita akan menikmati kemuliaan Tuhan. Kita akan memiliki tubuh kebangkitan yang mulia. Semuanya sesama kita manusia. Dan semua yang lain, rumah kita yang mahal kita tinggalkan. Ya. Mobil kita yang mahal kita tinggalkan. Semua yang lain semua kita tinggalkan. Binatang yang kita sayang kita tinggalkan. Semua kita tinggalkan. Lalu kamu ada dapat enggak orang yang masuk surga yang karena engkau terlibat di dalamnya. Nah itu baru namanya kamu mengasihi sesama manusia. Sama manusia. Di akhir dari blok kelas saya bilang ketahuilah, orang yang mengajak kamu datang, apalagi yang membiayain tiketmu segala macam, itu adalah orang yang sangat mengasihimu. Ya. Dia mau kamu masuk surga. Dia memberikan kamu hal yang termahal. Sebenarnya lebih dari dia kasih kepada kamu rumah. Ya, di mana? Ya. Ancol Barat, Pondok Indah, yang di dalamnya ada kolam renang. Lebih dari itu. Toh kalau itu kasih ke kamu, habis kamu berenang, ya toh, nggak sengaja, ya, nggak tahu minum air apa, sakit dan mati, masuk neraka. Saya pernah ke rumah satu orang kaya sekali. Saya nggak usah omong dia pengusaha apa, duduk di kursi roda, umur 40 lebih. Saya heran, saya bilang, Bapak kena virus apa, penyakit apa? Bukan Pak Suwento. Saya pulang kerja sudah agak malam. Saya tidak tahu pembantu keringkan kolam renang. Buka baju. Ya. Dia nggak tahu pembantunya sudah keringkan kolam renangnya nggak ada air. Kamu bisa bayangkan, saya termenung nggak bisa omong di depan dia. Begitu ya Pak? Iya Pak Suwento. Wah, dia duduk di kursi roda nggak bisa bergerak, lumpuh dari atas ini ke bawah. Gaya bukan main, duitnya banyak, kolam renang di dalamnya rumahnya. Tapi begitulah, ya semua uang bahkan tubuh kita semuanya akan musnah. Kalau engkau tidak mendapat jaminan akan diganti oleh Tuhan yang mulia, yang indah, Anda orang celaka, saya kasih tahu. Orang demikian sebenarnya tidak pantas untuk rayakan ulang tahun happy-happy, karena makin cepat masuk ke neraka dia. Betul nggak? Happy birthday to you. 1 tahun lagi masuk ke sana. Walah, ada celaka sekali, betul nggak? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, sini ada tadi dibilang, ya, wow. Kita ini katanya di sini ya dong. Kita mencapai itu ya kebenaran katanya itu. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh. Kasih kita bertumbuh. Kasih. Kasih. Omong kasih kayak gampang gitu, betul nggak? Tadi dewasa kan ada 2. Sudah bisa paham, ngerti, ikut bantu, itu dewasa. Kasih,
Apa bukti kasih, saudara? Apa bukti kasih? Kasih itu dibuktikan dengan memberi. Betul nggak? Saya tidak katakan beri mahal-mahal, memberi sesuatu yang mahal-mahal, ya kan? Kita memberi. Kalau Anda sudah masuk ke tahap ikut memberi, berarti Anda sudah mengasihi. Walaupun yang sederhana, ikut mendoakan. Hadir kebaktian doa, mendoakan. Ya. Ikut mendoakan dengan serius, itu sudah yang paling simpel. Apalagi kalau bisa ikut lebih dari itu. Ikut apa? Ikut mengajak orang. 3 kali blok kelas. Semua penginjil yang bawa orang berkata apa? Ya, Musi kata, kami menuai. Terus terang. Ya. 5 orang, ada yang dari Jogja, ada yang dari Purwokerto, mereka datang. Mereka pulang. Mereka akan bagus. Dari Kalimantan, ya, pulang jadi bagus. Ration usul sama saya. Misalnya, daripada kita seminar ke Sanggau, habis mungkin 20-30 juta. Kenapa 20 juta itu kita kirim, kita cari 10 orang dari Sanggau ke sini ikut blok kelas di RAC kita. Blok kelas. Kita lihat 3 hari 3 malam dia pulang jadi apa? Apa lebih efektif daripada kita bikin seminar di Sanggau? Biayanya kurang lebih. Begitu. Akhirnya saya bilang benar juga. Tapi ya biayanya lumayan. Ya. Memberitakan Injil, menyelamatkan orang itu costly, sangat mahal. Tapi saya selalu ingat apa, tahu nggak? Tuhan Yesus selamatkan 1 jiwa berapa duit? 1 ekor babi 3 juta, 2.000 itu 6 M. Betul nggak? 1 ekor babi 3 juta, 2.000 ekor itu 6 M. Cuman selamatkan berapa orang? 1 yang kerasukan setan di garasi saya. 1 aja. Tapi orang itu sampai di sorga. Selama-lamanya dia bersyukur. Ya. Coba Anda bisa bayangkan. Ya. Kita bikin blok kelas. Supaya apa? Orang yang Anda sangat ingin dia diselamatkan, tapi Anda begitu sulit menginjilnya. Anda begitu sulit, banyak bantah, berdebat dan ini itu dan lain sebagainya. Ayo bawa aja dia ke situ, ya, bawa aja. Mungkin ada lagi yang kalau kita seminar di daerah, tahu nggak apa yang terjadi? Dia datang dengar, tam. Pak Saento permisi ya, dijemput anak katanya. Dia pergi jemput anak, ya kan? Balik lagi nggak nyambung lagi. Ya, dari setat mana? Masa perempuan nggak boleh jadi gembala? Dia mulai marah-marah, ya, dan lain sebagainya. Akhirnya kita dapatkan 3 hari 3 malam di RAC Bandung di sana. Nggak bisa pergi, ya, nggak bisa pergi. You know. It's okay, ya. Ayo kita bikin selesai di sini semuanya. Kita bikin selesai. Pergi jemput anak dulu Pak ya. Pergi jemput anak pula ya. Pak saya mau lihat dulu di toko. Pergi dulu toko. Saya ada pakaian banyak gitu. Nggak efektif. Tapi 3 hari 3 malam. Ya boleh ya. Itu sambung menyambung, efektif. Nah saudara yang saya kasih damai, berdoa untuk orang piring kurang, ajak orang, berarti Anda sudah mengasihi Tuhan dan mengasihi orang. Dorong dia. Oh lebih-lebih lagi Anda tahu kan tadi saya bilang itu pemberitaan Injil itu costly, mahal. Makanya diperlukan orang yang mengajar,
Dan diperlukan orang yang sumbang dana, betul nggak? Waduh, sumbang dana perlu yang mengajar. Saya bilang saya sudah mengajar all out ini. Ya. 3 hari 3 malam berdiri, ya. Malam hari juga berdiri. Ya. Sampai hari kedua saya udah mulai penat-penat di lutut. Nah, hari ketiga di sini yang sakit. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, memberi, ambil bagian, bukan besar, sesuai dengan yang engkau bisa aja, ambil bagian, dan Tuhan akan berkati. Tuhan akan berkati. Di Sorpong saya bilang, banyak orang Kristen itu salah doa. Tuhan berkatilah mereka di sana, nanti mereka nyumbang ke sini. Kenapa tidak berdoa Tuhan berkatin di sini? Betul nggak? Apa banyak kalian sini berdoa, Tuhan daripada berkati orang lain, berkati saya. Saya akan kasih. Ya kan? Daripada berkati orang lain, berkati saya, karena saya akan kasih. Saya akan kasih. Anda tahu, Gereja Baptis banyak mengirim misi kemana-mana. Biayanya mahal-mahal. Ya. Ada satu orang yang bernama Colgate. Anda tahu pasta gigi Colgate? Pertama itu sabun Colgate. Colgate ini orang sederhana. Dia orang Baptis. Dia kerja di pabrik sabun. Sebelum dia, pabrik yang dia kerja itu, tahu nggak? Sabunnya, ngerti nggak, yang kayak cap tangan model bata gitu kan? Model bata cap tangan. Sudah dia pinter bikin sabun, dia keluar. Kemudian dia bikin pabriknya kecil-kecilan. Sabunnya nggak kayak bata lagi, tapi ada model. Orang lebih suka kan? Ada modelnya. Plus kemudian tambah ada pewanginya. Wah, mantap ya toh. Akhirnya sabun Colgate. Mantap sekali. Dan dia rajin kasih persepuluhan. Kemudian usahanya berkembang, dia kasih 20%. Usahanya kembang, dia kasih 30%. Terakhir dia kasih 90%. Kenapa? Kan Colgate bersaksi, 10% saja saya nggak habis pakainya, Bang. Ya kan? Apalagi 90. 10% yang dia sisain untuk dia sendiri nggak habis pakai kan. Hebat sekali saudara. Hebat benar. Wow. Mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa yang terhilang. Saudara yang saya kasih dalam. Itu. Cinta itu ya, kasih itu kita memberi. Itu cinta. 2. Apa tanda kamu cinta? Cinta itu punya keinginan. Itu biasanya diekspresikan melalui janji. Janji. Kalau kau cinta seseorang, kau janji nggak? Janji mau kawin kan? Minimumnya. Janji. Wah, janji mau ini, janji mau itu. Banyak janji. Kalau nggak janji, biasanya puyeng juga gitu. Saya pernah cerita, saya punya kakak sepupu berpacaran sama teman saya. Teman baik. Sudah jalan dia berpacaran sekian lama gitu. Tiba-tiba kakak saya putusin teman saya. Waduh, teman saya patah hati banget. Curhatnya ke saya. Toh, gitu. Kamu punya Cece, kok begitu tega, begini, begitu ya. Saya kan biasanya orang agak kepo juga gitu ya. Jadi saya cari tahu, ya, kira-kira masalah apa, kenapa kakak saya putusin nih teman saya. Saya korek. Cek, kenapa? Ya toh, kamu putusin gini. Tahu nggak? Cece saya ngomong apa? Aduh, pacaran dia udah berapa tahun jalan, nggak pernah janji apa-apa. Nggak ada janji kapan mau menikah, pokoknya dia nggak ada janji, cuman gini aja. Ya udahlah, dia bilang, aku udahlah, lepasin dia aja. Aku kasih tahu teman saya, ya balik lagi. Saya bilang, gue udah lacak. Penyebab dia putusin kamu, saya bilang, karena kau tak pernah janji. Ya. Maksudnya kau tidak pernah janji apa kayak gitu, mau kawin kapan, misalnya 3 tahun lagi atau apa gitu. Teman saya temen
Bener juga. Ya, nggak pernah janji. Akhirnya dia tahu, bagaimana saya berani janji? Gue belum ada apa-apa, belum ada pasti kapan mau kawin. Ya. Maksudnya dia itu mau kamu itu penuh kemantapan, betul nggak? Ya, paling tidak apa? 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Masa pacaran hahu gitu ya? Nggak ada kepastian gimana gitu. Nggak bisa ya. Cinta itu ada janji. Dan kalau ada janji, jangan janji gombal. Sudah sih, betul nggak? Nah, sekarang ada nggak kalian janji sama Tuhan apa? Ada nggak? Kalau kau mengasihi Tuhan, akhir tahun kita bilang apa? Siapa berani berjanji tahun 2025 baca Alkitab 1 kali dari Kejadian sampai Wahyu? Gitu. Ada kesungguhan hati nggak untuk melaksanakannya? Ada nggak? Betul nggak? Ada nggak? Mantap. Ya. Kalau ada, coba ya. Ada janji apa kamu sama Tuhan? Tuhan, saya janji akan begini, akan begitu, akan begini. Dan berusaha untuk menepati janji itu. Berjuang. Kalau gagal, ya Tuhan, saya sudah usaha, tapi gagal. Ya, omongkan begitu. Tuhan tahu. Kamu punya hati dan kamu mau. Ada janji, tanda engkau mengasihinya. Dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, kamu ingin terlibat. Ya, di sini katanya, memegang teguh kebenaran dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Itulah yang dituju oleh jemaat. Amin. Ayo, mari kita berdoa. Ya. Kita berdoa. Oh. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang amat besar, Tuhan. Sungguh, kasih-Mu luar biasa, menyelamatkan kami, membalikkan keadaan kami, yang tadinya menuju ke neraka, menjadi menuju ke sorga. Itulah yang menyebabkan kami sukacita. Itulah yang menyebabkan kami punya pengharapan. Itulah yang menyebabkan kami mengasihi-Mu. Dan Engkau juga mau kami mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Betapa mengerikan jikalau seseorang turun ke neraka. Seperti yang Engkau katakan, lebih baik dia tidak dilahirkan. Tuhan, tolong kami untuk memahami ini dengan baik. Sehingga niat kami, keinginan kami untuk menyelamatkan jiwa yang hilang, makin bertumbuh, makin bertambah. Dan kami berani berkorban. Justru kami mengorbankan sesuatu yang tidak kekal untuk mendapatkan sesuatu yang kekal. Tuhan, ajar kami melihat itu. Pimpin kami. Bapa Sorgawi, terpujilah nama-Mu. Kiranya firman-Mu yang sedang kami pelajari akan ada di hati kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.